Terkait kenaikan tarif masuk Pulau Komodo, Presiden Joko Widodo menyebut Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi, sedangkan kegiatan wisata dilakukan di Pulau Rinca. Jika masyarakat ingin melihat Komodo, silahkan ke Pulau Rinca karena tarif masuk di pulau tersebut tidak dinaikkan. Kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo silahkan ke Pulau Rinca. Di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa tetap. Tapi kalau mau Pak, saya pengen sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo ya silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi ada tarifnya yang berbeda. Itu sebenarnya simpel seperti itu, jangan dibawa kemana-mana. Siang ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Pius Baut. Pak Pius, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu Paskalis. Ini masih terjadi polemik soal kenaikan harga tiket, sementara kenaikannya harusnya diputuskan 1 Agustus Pak, tinggal beberapa hari lagi. Adakah kemungkinan ini akan ditunda Pak Pius? Baik, keputusan naiknya ini adalah sebuah keputusan dari pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian LHK ya, Lingkungan Hidup Kehutanan. Nah, selama ini sudah ada beberapa tahapan sosialisasi kepada pelaku pariwisata dan setiap tahapan itu memang selalu diwarnai penolakan dari teman-teman pelaku wisata. Dan hari ini juga tadi dilakukan launching tentang kenaikan tarif Komodo. Yang diwarnai juga tadi dengan penolakan dari pelaku wisata. Nah, diharapkan memang pelaksanaan kenaikan tarif ini perlu didiskusikan lagi waktu pelaksanaannya supaya bisa segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Seperti itu. Pak Pius, sempat ada pembicaraankah dengan asosiasi wisata terutama di Manggarai Barat untuk menemukan win-win solution gitu antara pemerintah yang menginginkan konservasi di Pulau Komodo, sementara di masyarakat ataupun di asosiasi pariwisata ini tidak terganggu pendapatannya begitu? Iya betul. Sejauh yang kami ikuti selama ini dengan teman-teman pelaku pariwisata, konservasi oke, semua sepakat ya. Pembatasan oke, pembatasan jumlah pengunjung ke Pulau Komodo. Tetapi soal kenaikan tarif, kemudian soal waktu, mungkin itu yang perlu dibicarakan dengan baik karena ini momen pasca pandemi, pariwisata sedang bertumbuh ya, berkembang dari kondisi pandemi yang melantarkan pariwisata tahun lalu. Nah, dinamika penolakan itu sudah terjadi dari awal sosialisasi rencana ini. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita bicarakan kemarin Presiden Jokowi ketika berkunjung juga sudah mengatakan bahwa silahkan kalau mau datang ke Pulau Rinca, ini Pulau Komodo sedang dijadikan konservasi begitu. Kalau melihat data secara historis, Pak Pius, ini memang kunjungannya ke Pulau Rinca dan Pulau Komodo ini angka wisatawannya berbeda jauhkah Pak? Kebanyakan orang memang lebih suka ke Komodo gitu dibanding ke Pulau Rinca? Iya, kalau dari data kunjungan ke Pulau Rinca sebelum pandemi ya, sebelum Rinca 2 tahun ini kan dibangun infrastrukturnya, ditutup ya. Tapi data sebelum itu memang tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Rinca lebih tinggi ya dibanding ke Pulau Komodo. Tetap di dalam Taman Nasional Komodo ini ada daya tarik yang lain, yang namanya Pulau Padar. Nah, Pulau Padar ini yang cukup banyak juga dikunjungi oleh wisatawan. Ya.
Nah, kebijakan ini sekarang ini konservasi ini kenaikan tarif 3,75 itu termasuk Pulau Padar itu, ya kan? Nah, kalau misalnya ini dibatasi dengan dalam waktu yang singkat ini, itu akan berdampak terhadap aktivitas seluruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo. Oke. Ini sebenarnya untuk angka wisatawan berarti sudah pulih ya Pak setelah COVID kan sempat turun Pak. Sekarang sudah pulihkah angka wisatawan yang pergi ke Labuan Bajo? Ya, data sekarang ini sudah kurang lebih 90-an ribu ya wisatawan yang ke Labuan Bajo. Ada perbedaan terus pandemi itu 85% ya. Sementara sekarang 80-an% itu wisatawan domestik. Ya, demikian. Oke, terakhir Pak Pius, ini alasan yang dijadikan kenaikan harga adalah soal konservasi, tidak hanya alamnya tapi juga kita berbicara soal komodo yang ada di sana. Untuk populasinya Pak Pius, apakah memang terjadi penurunan trennya dalam beberapa tahun terakhir untuk komodo yang tinggal di sana Pak? Oke, dari data yang kami peroleh dari Balai Taman Nasional Komodo, karena yang memiliki otoritas di dalam kawasan TNK itu adalah pihak Balai Taman Nasional Komodo. Data mereka mengatakan bahwa pertumbuhan komodo malah bertambah, ya, malah tidak ada terjadi dampak yang terlalu besar, ya, akibat kunjungan wisatawan. Karena dalam Taman Nasional Komodo ini ada zonasi-zonasi, Ibu, ya. Ada zonasi inti, ada zonasi pemanfaatan. Nah, zonasi pemanfaatannya dimanfaatkan selama ini oleh wisatawan. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya konservasi yang memang ditujukan untuk kenaikan harga ini di bagian mananya Pak Pius? Iya, jadi bicara konservasi ini kan kemarin berdasarkan kajian ilmiah ya dari kalau saya tidak salah itu salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan riset soal konservasi. Dan itu oke, karena bicara konservasi kita sepakat lah ya. Jangan menunggu binatang komodo itu mati untuk kita konservasi. Tidak ya, harus diantisipasi dari sekarang. Itu sepakat, itu salah gitu ya. Jadi mungkin yang dipersoalkan oleh pelaku adalah soal waktunya, waktu dan juga soal besarannya yang perlu kita duduk bersama agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Pius sudah membagi waktu, informasi juga di Kompas Siang. Semoga ada solusi yang bisa win-win solution untuk pemerintah, untuk alamnya sendiri dan juga untuk pelaku pariwisata dan masyarakat di sana. Terima kasih Pak Pius Baut, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat sudah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu Pak Pius.